Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Kembali lagi dengan saya Pascalina Tukli. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bangun datar. Di sini saya mempunyai 4 buah bangun datar yang akan saya jelaskan. Ada persegi panjang, segitiga, trapesium, dan juga belah ketupat. Namun sebelumnya yang harus kalian ketahui apa itu bangun datar. Jadi, bangun datar merupakan bangun 2 dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar yang dibatasi oleh garis atau lengkungan. Pertama-tama yang akan kita bahas ialah persegi panjang. Jadi, bentuk dari persegi panjang itu sendiri seperti ini. Misalnya di sini ada titik A, titik B, titik C, dan titik D, yang masing-masing dari titiknya itu memiliki sudut sama besar, baik itu sudut A, sudut B, dan sudut C, hingga sudut D, masing-masing memiliki sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Selanjutnya ada segitiga. Kira-kira bentuk dari segitiga itu seperti ini. Segitiga ialah nama suatu bentuk yang dibuat dari 3 sisi yang berupa garis lurus dan 3 sudut. Selanjutnya ada trapesium. Kira-kira bentuk dari trapesium itu seperti ini. Nah, trapesium ini ialah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang 2 diantaranya saling sejajar, namun tidak sama panjang. Jadi, trapesium ini juga termaksud dengan jenis bangun datar segi 4. Selanjutnya ada belah ketupat. Kira-kira bentuk dari belah ketupat itu sendiri seperti ini. Belah ketupat ini ialah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang sama panjang dan memiliki 2 pasang sudut bukan siku-siku yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Baik, kita akan membahas 4 buah contoh, baik itu dari persegi panjang, contoh dari segitiga, dan contoh trapesium hingga contoh belah ketupat. Di sini, pada contoh yang pertama, ada sebuah persegi panjang yang memiliki panjang yaitu 8 cm dan lebarnya yaitu 5 cm. Kita diminta untuk mencari keliling dan luas dari persegi panjang tersebut. Yang harus kalian ketahui, formula untuk mencari luas dari persegi panjang ialah L sama dengan atau luas sama dengan panjang dikali dengan lebar atau P dikali dengan L. Nah, karena sudah diketahui pada soal yang pertama panjangnya 8 cm dan lebarnya 5 cm, langsung saja kita substitusikan pada rumus yang ada. Panjangnya 8 dan lebarnya 5, jadi 8 dikali dengan 5 sama dengan 40 cm pangkat 2. Dan kita juga diminta untuk mencari keliling dari persegi panjang. Jadi, formula untuk mencari keliling dari persegi panjang ialah K sama dengan atau keliling sama dengan 2 dikali dengan
panjang atau biasa disimbolkan dengan P ditambah dengan L atau lebar. Karena sudah diketahui panjangnya 8 dan lebarnya 5, langsung saja 2 dikali dengan 8 ditambah dengan 5, hasilnya yaitu 26 cm pangkat 2. Nah, karena untuk soal yang pertama kita sudah menemukan kelilingnya itu 26 cm dan lebarnya itu 40 cm, kita akan membuktikannya itu pada aplikasi GeoGebra. Selanjutnya, pertama-tama yang harus kita buat untuk mengetahui panjang dan lebar ialah kita buat sebuah poligon berbentuk persegi panjang dengan panjangnya itu 8 dan lebarnya itu 5. Selanjutnya, kita klik jarak atau panjang. Dan kita pilih yang luas. Kita akan mencari tahu apakah benar luas pada contoh soal yang pertama itu ialah 40 dan panjang atau keliling dari contoh soal yang pertama itu yaitu 26. Iya, ternyata dapat dibuktikan pada contoh soal yang pertama, luasnya itu 40 dan keliling atau panjangnya itu 26. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang kedua, yaitu segitiga. Di sini kita memiliki contoh soal dari segitiga. Ada sebuah segitiga lancip yang memiliki panjang alasnya 12 cm dan juga memiliki tingginya 10 cm. Kita diminta untuk menghitung luas dan keliling dari segitiga tersebut. Untuk kalian ketahui, formula untuk mencari luas dari sebuah segitiga ialah 1/2 atau 1/2 dikali dengan alas atau biasa dilambangkan dengan A kecil dan dikali dengan tinggi atau biasa dilambangkan dengan T kecil. Karena di sini kita sudah mengetahui panjangnya 12 cm dan tingginya 10 cm, langsung saja kita substitusikan pada rumus L sama dengan 1/2 atau apakah otak Anda dicincang oleh radiasi penyebab kanker? Atau Selama beberapa dekade, penelitian mengaitkan dikali dengan alasnya yaitu 12 cm dan dikali dengan tingginya yaitu 10 cm, maka kita memperoleh L sama dengan di sini aja
L sama dengan 60 cm pangkat 2. Selanjutnya kita diminta untuk mencari keliling dari segitiga tersebut. Yang harus kalian ketahui, formula untuk mencari keliling dari sebuah segitiga ialah K sama dengan atau keliling sama dengan sisi A atau biasa dilambangkan dengan S A kecil dikali dengan sisi B atau S yang dilambangkan dengan B kecil dan sisi C atau S yang dilambangkan dengan S dan C kecil dan sisi D atau S yang biasa dilambangkan dengan D kecil. Langsung saja kita substitusikan pada formula yang ada. Jadi, sisi A-nya itu dikali dengan sisi B dan dikali dengan sisi C, dikali dengan sisi D, kita mendapatkan 120 cm. Karena untuk soal yang pertama kita menemukan kelilingnya yaitu 120 dan lebarnya itu 60 cm pangkat 2. Kita akan membuktikannya itu pada GeoGebra. Selanjutnya kita akan membuat segitiga yang tingginya itu 10 cm dan alasnya itu 12 cm. Pertama-tama yang harus kita buat, kita klik poligon dan kita akan membuat sebuah segitiga seperti ini. Jika sudah seperti ini, jika sudah berbentuk segitiga seperti ini, kita akan klik untuk mencari luas. Apakah benar luas dari segitiganya itu 60? Ya, jadi luasnya itu 60. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang berikut, yaitu trapesium. Baik, kita langsung saja akan membahas contoh soal yang ketiga dari trapesium. Di sini, jika sebuah trapesium yang mempunyai panjang sisi yang sejajar berturut-turut yaitu 4 cm, 10 cm, dan tingginya 5 cm, kita diminta untuk mencari luas dari trapesium tersebut. Karena di sini sudah diketahui panjang sisi yang sejajar yang berturut-turut ialah 4 cm dan 10 cm, maka langsung saja A1 sama dengan 4 cm dan B1 sama dengan 10 cm. Dan tingginya itu ialah 5 cm. Dan untuk kalian ketahui, formula untuk mencari luas dari sebuah trapesium ialah L sama dengan atau luas sama dengan 1/2
atau 1/2 dikali dengan A1 ditambah dengan A2 dan dikali dengan tinggi. Karena kita sudah mengetahui A1-nya 4, B1-nya 10, dan tingginya 5, maka langsung saja kita substitusikan L sama dengan 1/2 dikali dengan 10, 1/2 atau 1/2 dikali dengan A1-nya 4 ditambah dengan A2-nya ditambah dengan B1-nya 10 dan dikali dengan tingginya yaitu 5. Maka kita memperoleh L sama dengan 35 cm pangkat 2. Nah, itu adalah pembahasan dari soal yang ketiga, yaitu di mana kita diminta untuk mencari luas dari trapesium pada soal yang ketiga. Selanjutnya, kita akan menggunakan GeoGebra untuk membuat sebuah trapesium. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah trapesium. Pertama-tama kita klik poligon. Kita luncurkan di sembarang tempat. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya, kita akan mencari luasnya. Jadi, luas dari sebuah trapesium ABCD ialah 12 dan jarak atau panjangnya ialah 17,66. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal yang terakhir, yaitu belah ketupat. Selanjutnya, ini adalah contoh soal dari belah ketupat. Di sini kita diminta untuk tentukan keliling dari sebuah belah ketupat yang panjang sisinya 10 cm. Jadi, yang harus kita ketahui, formula untuk mencari sebuah keliling dari belah ketupat ialah K sama dengan atau keliling sama dengan empat dikali dengan sisi atau 4 dikali dengan, langsung saja kita substitusikan ke dalam rumus. 4 dikali sisi atau 4 dikali 10 ialah 40 cm pangkat 2. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah belah ketupat pada GeoGebra. Pertama-tama yang harus kita buat ialah kita luncurkan sebuah garis, kita klik poligon, kita klik
klik poligon dan kita luncurkan di sembarang 4 untuk membuat sebuah belah ketupat. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan mencari luas dari belah ketupat tersebut. Maka luas dari titik A hingga titik B ialah 8. Dan jarak atau panjang dari sebuah belah ketupat ialah 11,31. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan shalom.